Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 9 Jun 2026 Selasa. Tema, agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu pada pagi ini ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami akan baca dan dengarkan nanti dapat kami fahami dan mengerti setuju dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Tajuk bacaan, namun ada seorang reformis kesehatan. Ayat inti, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripada kamu. Segala wabak dahsyat yang kamu ketahui di Mesir tidak akan ditimpakannya ke atasmu, melainkan akan didatangkannya kepada semua orang yang membenci kamu. Ulangan pasal 7 ayat 15. Joseph Bates, seperti dalam banyak aspek lain dalam Adventisme Sabbatarian, merupakan pelopor awal gerakan reformasi kesehatan. Sebagai seorang kapten kapal pada tahun 1821, beliau telah meninggalkan minuman keras apabila beliau menyadari bahwa dirinya lebih merindukan minuman hariannya daripada makanan. Tidak lama kemudian, Bates menghentikan pengambilan wine pada tahun 1822, tembakau pada tahun 1823, dan semua bentuk alkohol lain pada tahun 1824. Kemudian pada tahun 1831, beliau berhenti minum teh dan kopi karena menurutnya itu adalah racun. Ia memberi kesan yang begitu kuat kepada seluruh sistem badan saya, tulisnya, sehingga saya tidak dapat berehat atau tidur sebelum tengah malam. Berikutnya, beliau meninggalkan makanan berasaskan daging. Pada bulan Februari 1843, Bates menimbas kembali, saya bertekad untuk tidak memakan daging lagi. Beberapa bulan kemudian, saya berhenti menggunakan mentega, lemak, keju, pai, dan kek yang berat. Beliau mulai menyadari kelebihan diet vegetarian pada tahun 1820 apabila beliau mendapati 2 orang buruh island yang hanya makan kentang mampu bekerja lebih kuat daripada 7 atau 8 orang pekerjanya yang makan daging. Kemudian penulis seperti Sylvester Graham mendorong beliau lebih jauh ke arah diet vegetarian sepenuhnya. Kehidupan Bates menjadi iklan yang baik bagi manfaat reformasi kesehatan. Berbeza dengan kebanyakan pemimpin awal Sabbatarian yang lain, beliau memiliki kesehatan yang luar biasa. Sejak meninggalkan laut pada akhir tahun 1820-an, hanya 2 kali beliau diketahui jatuh sakit, dan kedua-duanya dipercayai akibat malaria. Pada usia 79 tahun, Bates memberi kesaksian di satu konvensi kesehatan tentang pengalaman reformasi kesehatan awalnya dan hasil kesehatan cemerlang yang diperolehinya. Berlawanan dengan kepercayaan saya dahulu, bahwa jika saya hidup sampai usia sekarang, saya pasti menjadi orang lumpuh yang menderita akibat pendedahan awal semasa menjadi pelaut. Syukur kepada Tuhan yang berkat-Nya sentiasa menyertai setiap usaha pribadi untuk berubah. Saya kini bebas sepenuhnya daripada sembarang sakit dan nyeri dengan harapan yang menggembirakan bahwa jika saya terus berubah dan meninggalkan segala kesalahan, saya akan bersama para pengikut anak domba yang ditebus berdiri tanpa celah di hadapan takhta Tuhan. Namun, sebelum awal tahun 1860-an, Bates merupakan seorang reformis kesehatan yang pendiam. Apabila ditanya mengapa beliau tidak makan makanan tertentu, jawaban lazimnya ialah, saya telah pun makan bahagian saya. James White melaporkan bahwa pada masa itu, beliau tidak menyebut pandangannya tentang pemakanan sihat secara terbuka maupun secara pribadi, kecuali jika ditanya secara langsung. Semua itu akan berubah pada tahun 1863. Tetapi sebelum kita meneruskan, kita harus renungkan kaitan antara gaya hidup sehat dan kesehatan yang cergas. Hubungan itu bukan satu kebetulan dalam kehidupan Bates, dan ia juga bukan satu kebetulan dalam kehidupan kita.
Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.